Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya mau bercerita tentang apa saja atau sensasi apa saja yang saya rasakan selama saya menderita anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Satu hal yang paling saya rasakan yaitu saya tidak bisa tidur sama sekali. Pernah selama 1 minggu saya tidak tidur sama sekali. Dan setiap malam, walaupun saya tidur 1 jam sekali, saya pasti bangun. Dan di situ saya sudah ketakutan. Saya membangun suami saya, lalu suami saya mengajak saya berkeliling-keliling, naik kereta atau kadang naik mobil. Jadi saya tertidur di dalam kendaraan tersebut. Dua yang saya rasakan yaitu cemas, takut. Cemas dan takut itu datang secara tiba-tiba, tidak tahu penyebabnya apa. Kadang saat kita beraktivitas tiba-tiba rasa cemas itu datang, rasa takut itu datang. Dan yang lebih parahnya lagi timbul halusinasi. Saya berhalusinasi ada yang mengiris-ngiris tubuh saya. Dan ketika halusinasi itu datang, disitulah saya merasa benar-benar ketakutan. Kadang sampai saya menangis, saya mau menjerit, saya malu. Tapi ya jadi saya tahan, saya menangis gitu. Karena saya memang orangnya tidak terbuka pada tetangga-tetangga saya putuskan untuk menghubungi teman-teman saya, yaitu walaupun saya punya beberapa teman waktu SMA, teman kuliah. Saya hubungi mereka, saya tanyakan, saya berdiskusi dengan mereka tentang apa yang saya rasakan. Tetapi mereka juga bingung karena mereka juga mungkin nggak pernah mengalami apa yang saya rasakan kan. Terus saya coba menghubungi teman saya yang saya rasa pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Ternyata memang benar gangguan kecemasan itu ditandai dengan susah tidur, terjadi ketakutan, bahkan timbul halusinasi. Lalu teman saya itu menyarankan saya untuk berzikir. Dan alhamdulillah setelah saya mempraktekkan apa yang dikatakan teman saya untuk banyak berzikir, sedikit banyaknya ketakutan dan kecemasan saya berkurang. Lalu saya menghubungi teman saya, ada yang dia di spesialis jiwa. Dia menyarankan saya untuk ke spesialis penyakit jiwa. Tapi kan kesannya kalau ke spesialis jiwa gitu saya takut gitu kan. Takut nanti dijudge kalau saya gila. Tapi sebenarnya gangguan kecemasan ini bukan penyakit gila. Dia hanya gangguan hanya gangguan kecemasan saja dan dia tidak gila. Nah, di situ teman saya menyarankan kalau saya tidak mau ke spesialis jiwa, saya ke spesialis penyakit dalam. Nah, dari spesialis penyakit dalam itulah sampai sekarang saya rutin untuk berobat. Dan alhamdulillah segala sensasi yang saya rasakan sudah berkurang. Sensasi takut, sensasi cemas, halusinasi, jantung berdebar, itu sudah tidak saya rasakan lagi. Sekarang setelah saya sembuh, baru saya menyadari bahwa selama ini saya juga ternyata sering menerima pasien-pasien seperti itu. Saya kadang heran kenapa pasien saya seminggu sekali datang. Ternyata mereka juga mengalami hal yang sama dengan saya, tetapi mereka malu mengungkapkannya. Mereka takut dibilang gila. Mereka hanya mengungkapkan sensasi fisiknya saja. Mereka hanya mengatakan bahwa nyeri ulu hati, kepala pening, jantung berdebar, dada menyesak. Tapi mereka mungkin tidak mengungkapkan gejala psikisnya, gejala ketakutannya, gejala kecemasannya, sehingga penyakitnya itu tidak terdiagnosa dengan baik. Kalau diagnosanya tidak baik, maka pengobatannya juga tentu tidak tepat. Jadi saran saya buat teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan seperti saya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan saat kecemasan itu timbul. Yang pertama, satu, jangan dilawan. Memang benar-benar tidak boleh dilawan. Kita
harus mengalihkan. Seumpamanya kita memikirkan A, kita alihkan untuk memikirkan hal yang B. Karena kalau semakin dilawan, kecemasan itu akan semakin menjadi. Kedua, hal yang perlu kita lakukan yaitu saat kecemasan itu datang, ambil posisi duduk yang tenang, tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan setahan mungkin, setelah itu keluarkan pelan-pelan dari mulut. Yang ketiga, kita keluar, alihkan perhatian kita. Kita bisa melihat pohon-pohon, kita bisa atau mencubit tangan kita, jadi kita masih merasa sadar. Nah, inilah yang saya lakukan selama saya mengalami gangguan kecemasan. Dan yang paling penting adalah pola makan kita. Usahakan kita makan 3 jam sekali. Tapi setelah sembuh seperti saya, kita bisa makan normal seperti semula. Jadi teman-teman, kalau mengalami seperti yang saya rasakan, jangan berpikir bahwa kita itu mengalami gangguan jiwa. Kita hanya mengalami gangguan kecemasan yang mungkin hal itu disebabkan oleh pola hidup kita yang kurang sehat, makan kita yang tidak teratur, istirahat kita yang teratur, atau pola pikir kita yang tidak teratur, atau kita mungkin menjadi orang yang terlalu tertutup, yang tidak mau mengungkapkan perasaan kita. Ternyata hal itulah yang salah satu pemicu terjadinya gangguan kecemasan. Baiklah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.